Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, perkenalkan nama saya Novita Wahyustiani dan rekan saya Ilham Muhammad Naufal ingin membahas mengenal fundraising zakat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi zakat, fundraising zakat. Zakat secara harfiah berarti berkah, bersih, baik, dan meningkat. Zakat merupakan harta tertentu yang dimiliki seseorang yang berupa emas, perak, hasil perniagaan, hasil perkebunan, hasil tambang, dan hewan ternak. Selain itu, zakat juga bisa berupa zakat penghasilan yang berasal dari profesi seperti PNS, dokter, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu fundraising. Fundraising sendiri menurut bahasa berarti penghimpunan atau penggalangan dana. Sedangkan menurut istilah adalah suatu proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah, serta sumber dana lainnya, baik individu, kelompok, dan organisasi. Jadi, yang dimaksud fundraising zakat adalah sebuah gerakan untuk mempengaruhi donatur atau muzaki agar mau melakukan zakat. Selanjutnya, strategi fundraising. Yang pertama ada direct fundraising atau penghimpunan secara langsung, yaitu teknik atau cara yang melibatkan partisipasi muzaki secara langsung. Artinya, pengaruh atau upaya yang dilakukan fundraiser jika mendapatkan respon dari muzaki, maka langsung dapat diakomodasi. Yang kedua ada indirect fundraising atau penghimpunan secara tidak langsung, yaitu teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi muzaki secara langsung, yaitu bentuk fundraising tanpa memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzaki seketika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja kendala dalam melakukan fundraising. Dalam melakukan fundraising, terdapat beberapa kendala yang sering ditemukan. Yang pertama adalah ditolak oleh donatur secara langsung ketika melakukan fundraising secara door to door. Ini umum terjadi karena ketika melakukan fundraising secara door to door atau dari pintu ke pintu, donatur itu langsung menolak dengan berbagai alasan. Yang kedua, donatur izin libur berdonasi atau memutuskan untuk berhenti berdonasi. Ini adalah salah satu alasan tentang ditolaknya oleh donatur secara langsung. Jadi donatur itu mau libur berdonasi atau memutuskan untuk berhenti berdonasi dengan sebab bahwa dirinya itu bisa sudah mengalami kekurangan harta atau misalkan mempunyai kepentingan lain atau sebagainya. Dan yang ketiga adalah donatur fanatik terhadap ormas lain. Ini terjadi ketika kita meminta donasi sebagai perwakilan dari suatu lembaga. Kita meminta bantuan dari donatur tersebut enggan untuk memberikan bantuan dengan alasan mereka itu membenci lembaga kita dan mereka itu menyukai lembaga yang menjadi induk mereka. Nah, ini terjadi. Selanjutnya adalah cara mengatasi kendala-kendala dalam fundraising. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan donatur. Donatur itu apabila mereka mau bekerja sama dengan kita, maka harus ada simbiosis mutualisme atau hubungan yang saling menguntungkan. Kita itu sebagai seseorang yang bekerja dalam lembaga harus memenuhi kebutuhan donatur, yang mana kebutuhan donatur ini beragam. Misalkan donatur itu mau bekerja sama apabila produk atau jasa mereka itu diiklankan oleh kita. Dan apabila kita bisa mengiklankan dan menjual produk mereka, maka mereka itu akan mempercayai kita dan mereka itu akan mau bekerja sama dengan kita. Yang kedua adalah tingkatkan kualitas pelayanan lembaga. Nah, ini lebih ke memberikan citra yang baik bagi perusahaan. Lembaga itu harus mempunyai kepercayaan, harus dipercaya oleh masyarakat agar masyarakat itu mau membantu kita ketika kita membutuhkan bantuan berupa dana. Nah, salah satu caranya untuk memberikan citra baik bagi masyarakat adalah meningkatkan kualitas pelayanan. Selanjutnya adalah melakukan promosi dengan jangkauan lebih luas. Ini maksudnya adalah kita misalkan anggota lembaga yang diletakkan di Surabaya, di daerah Wonocolo. Nah, kita itu kalau mau meningkatkan tingkat keberhasilan itu, maka kita harus juga melakukan promosi di luar daerah Wonocolo, misalkan ke Jember Sari atau di luar daerah Wonocolo. Jadi memperluas jangkauan kita itu
memperluas jangkauan itu akan meningkatkan kualitas, juga meningkatkan kemungkinan bahwa donatur itu akan memberikan bantuan kepada kita. Selanjutnya adalah maintenance. Ini maintenance lebih ke internal dari lembaga. Lembaga itu melakukan asesmen atau melakukan analisa bagian mana saja yang perlu ditingkatkan dari perusahaan kita dan bagian mana saja yang perlu dihapus dari lembaga kita untuk diperbaiki, seperti itu. Dengan melakukan maintenance, dengan melakukan promosi dengan jangkauan lebih luas, dengan meningkatkan kualitas pelayanan lembaga, dan dengan memenuhi kebutuhan donatur, maka kendala-kendala yang sudah saya sebutkan sebelumnya dalam melakukan fundraising akan terhapus. Kesimpulannya adalah fundraising zakat merupakan sebuah kegiatan penggalangan dana untuk zakat dengan cara mempengaruhi donatur atau muzaki supaya mereka mau melakukan zakat. Fundraising zakat bisa dilakukan dengan cara langsung, yaitu dengan mendatangi muzaki atau donatur. Sedangkan cara yang tidak langsung ialah menggunakan perantara untuk bisa mendapatkan dana dari donatur. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.